Namor berterima kasih kepada Black Panther dan bergabung dengannya saat mereka kembali ke arena pertarungan, dan memberitahu semua orang untuk berhenti berkelahi. Black Panther kemudian meneriakkan, "Wakanda Forever," sekali lagi saat yang lain mengulang, "Itu kembali." Buntutnya, Williams kembali ke Mite tanpa baju besinya sebagai orang Wakanda, tidak ingin ada kontroversi, dengan membiarkannya menyimpannya. Shuri berangkat ke Haiti alih-alih menantang tahta, yang pada akhirnya ditantang oleh M'Baku. Belakangan, Namor melukis di kamarnya saat Attuma menyapanya. Namor meyakinkannya bahwa aliansi baru mereka dengan Wakanda akan bermanfaat. Dalam perjalanannya ke penjara, Okoye membebaskan Ross dari tahanan. Di Haiti, Shuri bertemu dengan Nakia sebelum berangkat ke pantai tempat dia membakar jubah upacara pemakamannya, membuatnya akhirnya berduka. Dalam adegan mid-credit, Shuri mengetahui bahwa Nakia dan T'Challa memiliki seorang putra, Tous Saint, yang dibesarkan Nakia, secara rahasia jauh dari tekanan tahta. Tous Saint mengungkapkan nama Wakandannya adalah T'Challa. In Haiti trifft sich Shuri mit Nakia, before sie zum Strand of Bridge, wo sie ihr zeremonielles Begräbnis verbrennt, damit sie endlich trauern kann. In einer Mitreditsszene, Shuri erfährt, dass Nakia und T'Challa einen Sohn haben, Tous Saint, den Nakia heimlich weit weg vom Druck des Throns großgezogen hat. Tous Saint verrat, dass sein Wakanda name T'Challa ist. Shuri bekerja di labnya, berusaha keras untuk membuat ramuan berbentuk hati buatan untuk digunakan untuk saudara laki-lakinya dan Raja Wakanda, T'Challa, yang sedang sekarat karena penyakit. Ramonda perlahan masuk ke lab, mengumumkan kematian Raja. Setahun kemudian, Wakanda mengalami masalah, dengan negara lain menginginkan vibranium mereka. Dora Milaje menangkap tentara Prancis yang mencoba mencuri dari pos terdepan mereka. Belakangan, Ramonda berbicara dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengungkapkan upaya Prancis untuk mencuri. Ia mengingatkan negara-negara tersebut bahwa meskipun Black Panther telah tiada, mereka akan tetap berperang. Di pos penambangan, orang Amerika menambang di lautan menggunakan vibranium, detektor yang dibuat oleh seorang mahasiswa MIT, Riri Williams. Mereka menggunakan ini untuk menemukan vibranium di lautan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh Talokanil yang tidak ingin mereka mencuri vibranium mereka. Sisa terakhir, helikopter yang selamat ditabrak oleh Namor. Di Wakanda, Ramonda dan Shuri pergi ke air dan berduka atas tahun meninggalnya T'Challa. Mereka membakar pakaian pemakaman mereka, untuk menandakan akhir masa berkabung, meskipun Shuri belum sepenuhnya siap untuk ini. Namor kemudian tiba, melewati perbatasan dengan masuk ke dalam air. Dia mengungkapkan kepada mereka keberadaan Talokan, dan menginginkan bantuan mereka untuk menghentikan orang asing mengambil vibranium. Ia juga menjelaskan bahwa Wakanda bukan satu-satunya tempat yang memiliki vibranium, Talokan juga memilikinya. Ramonda menyuruhnya pergi, khawatir akan kehadirannya. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan membunuh ilmuwan yang membuat mesin itu dan bahwa mereka dapat membantunya, tetapi mereka tidak dapat menghalangi jalannya. Shuri dan Okoye pergi menemui Everett Ross, yang memberi mereka nama dan lokasi ilmuwan muda tersebut, meskipun mungkin memberikan informasi pribadi. Okoye dan Shuri kemudian pergi ke Cambridge, Massachusetts untuk mencari Williams. Mereka mengikutinya ke garasinya di mana dia mengungkapkan bahwa dia sedang mengerjakan baju besi tipe Iron Man. Namun, mereka diikuti oleh FBI. Ketiganya kabur, Okoye dengan mobil, Shuri dengan sepeda motor, dan Williams dengan baju besinya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Talokanils, Attuma dan Namora. Pertempuran singkat, berakhir dengan penangkapan Shuri dan Williams. Ross tiba di tempat kejadian keesokan harinya dan bertemu dengan mantan istrinya, Valentina Allegra de Fontaine. Dia juga menemukan Kimoyo, manik-manik dan menyembunyikannya. Di Wakanda, Ratu Ramonda yang marah menegur,
Okoye karena kehilangan Shuri, yang diperburuk oleh insiden sebelumnya, seperti ketika dia tampaknya memihak Killmonger, ketika dia merebut tahta, dan memecatnya dari posisinya sebagai jenderal. Shuri dan Williams, bangun di Talokan. Namor menunjukkan Shuri, peradaban, mencoba meyakinkannya tentang cita-citanya, bahkan memberinya gelang ibunya. Namun, dia tidak setuju membunuh Williams. Sementara itu, Ramonda pergi ke Haiti untuk menemui Nakia, yang telah meninggalkan Wakanda 6 tahun sebelumnya. Dia meminta Nakia untuk menemukan Shuri untuknya. Nakia melakukan beberapa mata-mata, dan mencari tahu lokasinya. Dia kemudian menghancurkan Williams, dan Shuri keluar sebagai Ramonda, berbicara dengan Namor tentang rencananya. Mereka kembali ke Wakanda, tetapi hanya untuk siksaan lebih sebagai Namor, dan orang-orangnya menyerang. Mereka banjir, kota menyebabkan perang habis-habisan. Namor mengurus semua Wakandan, kendaraan sebelum membanjiri singgasana, ruangan yang menahan Ramonda, dan Williams. Williams mulai tenggelam, jadi Ramonda berenang untuk menyelamatkannya. Dia bisa menyelamatkan Williams, tetapi hanya tenggelam dalam prosesnya. Shuri berduka, ibunya meninggal, saat Namor memberitahunya bahwa dia adalah ratu sekarang. Dia dan orang-orangnya kemudian meninggalkan negara itu. Sementara itu, Allegra de Fontaine mengetahui bahwa Ross telah berkomunikasi dengan Wakanda selama ini dan menangkapnya. M'Baku berbicara dengan Shuri setelah pemakaman dan memberikan penilaian moralnya, bahwa dia tidak boleh membunuh Namor. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia akan menyediakan perumahan untuk orang-orang Wakanda yang terlantar setelah serangan itu. Shuri kemudian menggunakan gelang ibu Namor untuk membuat ramuan buatan berbentuk hati yang akhirnya berhasil. Dia pergi ke Astral Planet setelah mengambilnya dan disambut oleh Eric Killmonger yang mengklaim mereka sama. Mereka berdebat sedikit di depan Shuri, mengklaim dia akan membunuh Namor untuk membalas dendam. Shuri bangun dan membuat dirinya sendiri, setelan jas. Dia kemudian bertemu antara M'Baku dan para tetua sebagai Black Panther. Dalam persiapan pertempuran, Shuri dan Williams menyadari bahwa mereka dapat melemahkan Namor dengan memanaskan tubuhnya hingga tidak bisa mendapatkan oksigen. Mereka kemudian membuat baju besi Ironheart kedua. Shuri memberi Okoye baju besi baru, bertingkah seperti Iron Man juga, disebut Midnight Angels. Okoye merekrut Aneka untuk menjadi bagian dari tim dua wanitanya. Di lautan, mereka menggunakan kapal untuk memancing Talokanil ke dalam perangkap. Pertempuran dimulai, karena Namor tampaknya lebih unggul. Namun, Black Panther menjebaknya di Royal Talon Fighter, saat mereka lepas landas dari pertempuran. Sementara itu, Dora, Milaje melawan Talokanil di sisi kapal sementara suku Jabari, Nakia, dan yang lainnya melawan yang di atas. Hati besi dan tengah malam, malaikat menjaga Talokanil di udara. Black Panther memanaskan Royal Talon Fighter, melemahkan Namor, tapi dia mulai kabur dengan tombaknya. Royal Talon Fighter, melemahkan Namor, tapi dia mulai kabur dengan tombaknya. Black Panther menembakkan ledakan dari sarung tangan vibraniumnya, yang meledakkan seluruh kapal, mengirimkan dua musuh ke pulau di bawah. Keduanya bertarung lagi sampai Namor menusuk Shuri. Namun, alih-alih menghabisinya, dia lebih khawatir untuk pergi ke air sebelum dia mati. Black Panther yang terluka membebaskan diri dan berada di depan Namor yang pincang. Dia kemudian meneriakkan, Wakanda Forever, saat dia bersiap, mengirimkan ledakan dari Talon Fighter yang meledak ke Namor. Dibakar saat dia pingsan. Dia berdiri di dekatnya untuk menghabisinya, tapi ingat, kakaknya, T'Challa. Dengan ingatan ini, tentang pria itu, jika Anda belum berlangganan, saluran kami, tolong, berlangganan, dan klik ikon lonceng. Terima kasih.
To watch more, subscribe.